Pemirsa, MSCI resmi mengumumkan hasil evaluasi indeks periode Mei 2026 dengan keputusan untuk tetap membekukan penambahan konstituen asal Indonesia pada kategori Global Standard Index. Di saat yang sama, sejumlah saham raksasa justru terdepak dari daftar indeks bergengsi, seiring dengan langkah rebalancing rutin sang penyedia indeks global. Berdasarkan publikasi resmi MSCI pada Rabu 13 Mei 2026, 5 saham kapitalisasi besar resmi dikeluarkan dari MSCI Global Standard Index. Daftar tersebut mencakup saham AMMN, Brand, DSSA, Cuan, dan AMRT. Dari deretan tersebut, hanya AMRT yang masih bertahan di ekosistem MSCI, namun posisinya turun kelas ke kategori Small Cap Index. Selain pergeseran tersebut, kondisi kurang menguntungkan juga terjadi pada kategori small cap, di mana sebanyak 13 saham asal Indonesia turut terdepak. Daftar saham tersebut diantaranya adalah ANTM, ALI, Bank, BSDE, DSNG, SIDO atau SIDO, MIDI, MIDI, MIKA, MSIN, TKIM, APTIC, SSMS, dan TAPG. Pemirsa, artinya dengan perubahan ini total terdapat 18 saham konstituen dari Bursa Efek Indonesia yang keluar dari seluruh kategori indeks MSCI. Rebalancing ini menjadi sinyal penting bagi para investor global dalam menentukan alokasi portofolio mereka di pasar modal Indonesia. Adapun seluruh hasil review periode Mei akan mulai berlaku efektif pada 1 September 2026 dan MSCI dijadwalkan akan kembali melakukan tinjauan atau review berkala pada periode berikutnya yang akan jatuh pada 12 Agustus 2026 mendatang. Lalu sejauh mana rebalancing saham MSCI mempengaruhi pergerakan bursa pada pembukaan indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia pada hari ini? Langsung saja kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Koni Briliana dan juru kamera Joy Adi Nugroho langsung dari lantai Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Koni, kalau kita lihat pergerakan indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini cukup volatile, apakah ini banyak dipengaruhi oleh keputusan dari MSCI? Ya, selamat pagi Jessica dan juga pemirsa. Memang betul pada pagi hari ini pada pembukaan indeks harga saham gabungan atau IHSG ini masih terlihat pada zona merah. Dan memang ada salah satu sentimen yang sangat berpengaruh terhadap dengan pergerakan harga saham pada hari ini, yaitu pada dini hari tadi MSCI telah mengumumkan hasil dari rebalancing indeksnya. Dan dalam perombakan ini Jessica dan juga pemirsa, pasar modal Indonesia menghadapi tekanan sentimen karena tidak ada satupun saham yang berhasil menembus jajaran MSCI Global Standard Index. Sebaliknya ada 6 saham berkapitalisasi besar harus rela keluar dari daftar konstituen utama tersebut. Berdasarkan dokumen resmi yang dipublish oleh MSCI Global Standard Index, ini untuk kategori MSCI Global Standard Index ini tidak ada saham atau emiten yang masuk ke dalamnya. Namun ada yang keluar sebanyak 6, yaitu seperti Aman Mineral INTL, Barito Renewables Energy, Chandra Asri Pasifik, Dian Swastatika Sentosa DSSA, Petrindo Jaya Kreasi, dan kemudian ada Sumber Alvaria Trijaya AMRT. Kemudian untuk kategori MSCI Global Small Cap Index ini ada yang masuk yaitu Sumber Alvaria Trijaya atau AMRT yang sebelumnya ini bertengger di posisi kategori MSCI Global Standard Index begitu. Dan untuk yang keluar pemirsa ini ada sekitar 13 emiten yang keluar seperti ANTM, AALI, Bank, BSDE, DSNG, SIDO, MIDI, MIKA, MSIN, TKIM, APIK, SSMS, TAPG. Nah, kalau tadi kami berbicara dengan analis ekonom Hendra Wardana, founder Stocknow.id, ini kondisi ini sebenarnya memberi sinyal bahwa investor global masih mempertanyakan kualitas likuiditas dan free float sejumlah saham Indonesia, terutama saham-saham yang sebelumnya mengalami volatilitas ekstrim. Dan untuk dampak jangka pendeknya, pemirsa, ini sebenarnya berpotensi meningkatkan tekanan jual pada saham-saham yang keluar dari indeks karena fund manager global
global ini biasanya nanti akan melakukan penyesuaian kembali atau melakukan penyesuaian portofolionya secara bertahap sebelum effective date. Nah, perlu dicatat pemirsa bahwa implementasi dari hasil rebalancing ini nantinya akan efektif pada 29 Mei 2026 atau mendekati penutupan perdagangan. Nah, pemirsa, saya akan mencoba untuk membacakan terkait dengan pembukaan IHSG hari ini. Ini nilai dari IHSG hari ini sendiri berada di level 6.760 hingga 6.770, turun atau melemah sekitar 92,70 basis point atau 1,34%. Untuk nilai transaksi atau trading value-nya ini sendiri ini ada di angka 5.018 triliun, dan kemudian untuk trading volumenya sendiri atau lembar saham yang terjual pada hari ini ada di angka 14.515 juta, dan kemudian untuk nilai transaksi atau trading frekuensinya ini ada di angka 583.860. Nah, kalau berbicara terkait dengan pergerakan IHSG beberapa waktu lalu, pemirsa, ini pada hari kemarin IHSG ditutup di angka 6.800, sedangkan 2 hari lalu sebelum MSCI mengumumkan rebalancing ini berada di angka 6.900. Sementara demikian, Jessica. Iya, Koni, kalau kita melihat pergerakan indeks harga saham gabungan pada pagi ini ada di level 6.700-an. Kemudian di satu sisi kita melihat nilai tukar rupiah saat ini masih ada di level 17.542. Bagaimana kaitannya dengan MSCI dan juga langkah-langkah dari otoritas ataupun dari Bank Indonesia dan juga Kementerian Keuangan untuk menanggapi dari 17.542 pagi ini? Ya, Jessica, memang betul bahwa terkait dengan nilai rupiah pada hari ini masih berada di angka sekitar 17.520 atau 5.730 per dolar AS-nya. Setelah sebelumnya kemarin memang mayoritas uang asing dan termasuk rupiah ini, Jessica, mengalami tekanan yang cukup dalam hingga mendekati 17.530 per dolar AS-nya. Nah, situasi ini sebenarnya membuat investor asing cenderung mengambil posisi defensif dan mengurangi exposure pada aset beresiko di emerging market termasuk pasar saham di Indonesia, pemirsa. Tekanan eksternal tersebut ini semakin diperberat oleh kenaikan imbal hasil obligasi global serta kekhawatiran inflasi Amerika Serikat yang berpotensi menahan pemangkasan suku bunga The Fed. Nah, tekanan rupiah ini juga meningkat karena di Timur Tengah sendiri ini tekanan yang terjadi masih terus berlangsung begitu dengan intensitas yang sangat tinggi. Nah, ini mendorong naiknya harga minyak dan ketidakpastian global pastinya. Nah, kalau dari sisi domestiknya ini sendiri, Jessica, meningkatnya kebutuhan dolar Amerika Serikat ini secara musiman seperti untuk pembayaran ULN dan pembayaran dividen serta kebutuhan ibadah haji ini mendorong peningkatan dari permintaan dolar Amerika Serikat di pasar domestik. Nah, kalau untuk sentimen yang mempengaruhi ini sendiri seperti tadi, yaitu ketidakpastian pasar global seperti oil begitu, di WTI crude oil saat ini di US itu ada berada di angka 101,98 per barelnya. Kemudian untuk Brent crude oil di US ini ada di angka 107,69 per barelnya. Dan hal ini pastinya akan berdampak kepada pelemahan rupiah terkait dengan hal ini. Nah, untuk respon dari Bank Indonesia, Deputi Gubernur Bank Indonesia merespon terkait dengan nilai tukar rupiah saat ini. BI ini akan terus berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention begitu, pemirsa, baik di pasar spot, DNDF maupun NDF, dan juga mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan pada nilai rupiah, pemirsa. BI juga nantinya akan melihat confidence investor asing di aset portofolio ini nantinya akan terus membaik yang tercermin dari inflows khususnya ke pasar SBN dan SRBI selama bulan April sebesar 61,6 triliun. Dan pemirsa, selain itu dari Kementerian Keuangan sendiri ini siap untuk mengaktifkan instrumen Bond Stabilization Fund atau BSF demi membantu stabilitas dari pasar surat berharga negara atau SBN dan menahan laju pelemahan nilai tukar rupiah. Dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini juga menyebut bahwa langkah tersebut dilakukan
dilakukan agar yield atau surat berharga negara ini tidak melonjak terlalu tinggi. Demikian informasi sementara, Jessica, kembali ke Anda. Terima kasih Koni Briliana atas laporan Anda langsung dari Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.